Kelahiran Pedang Iblis bab 241 cukup. Siluet cahaya adalah mantra yang sangat kuat yang membutuhkan akumulasi sinar matahari untuk digunakan. Itu sangat ulet, berguna baik dalam serangan maupun pertahanan. Namun, semakin banyak cahayanya digunakan, semakin cepat energinya habis. Mantra itu telah memblokir satu serangan dari makhluk peringkat 4 dan memberdayakan dua serangan para bangsawan, sejumlah besar cahaya telah dikeluarkan. Bahkan itu pun tidak akan cukup. Nuh memahami daya tahan binatang ajaib peringkat 4 lebih baik daripada siapapun di ruangan itu. Luka-luka itu setidaknya akan menghalangi gerakannya jika itu adalah binatang buas dengan anggota tubuh. Namun, itu adalah makhluk tipe cacing, beberapa luka yang dalam tidak cukup untuk menjatuhkannya. Pemimpin cacing ragu-ragu. Itu mencoba menemukan titik lemah dari strategi para bangsawan untuk memutuskan langkah selanjutnya. Tetapi yang bisa dipikirkannya hanyalah melelahkan para pembudidaya secara perlahan sampai beberapa dari mereka melakukan kesalahan. Namun pada saat itulah teriakan minta tolong bergema di ruangan itu. Mereka terlalu banyak, aku tidak bisa menghentikan semuanya. Teriak Troy, terengah-engah saat dia mengayunkan pedangnya untuk membunuh binatang buas yang mengelilinginya. 7 dari rubahnya yang terbuat dari api telah habis dan ramuannya tidak dapat mengimbangi pengeluaran energi mental. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan seni bela diri untuk memperlambat gerak maju kawanan. Binatang buas di sekitarnya tidak kuat, kebanyakan dari mereka berada di peringkat pertama atau kedua. Namun, jumlahnya lebih dari 1000, mereka perlahan-lahan mengalahkan Troy dengan jumlah mereka yang banyak. Itulah situasi yang coba dihindari Nuh dengan berburu binatang yang lebih lemah sebelum dia menemukan bahwa kelompok Daniel ada di penjara bawah tanah. 1000 nyamuk bisa mengalahkan beruang, tidak ada alasan mengapa cacing itu tidak bisa melakukan hal yang sama. Pemimpin peringkat 4 menemukan kesempatan yang ditunggu-tunggu dan menerkam ke arah Troy, memaksa Daniel untuk menghentikan serangannya lagi dengan siluet cahaya. Boom! Benturan keras lainnya bergema tetapi, saat itu, pemimpinnya siap menghadapi benturan dan menahan medannya, terus mendorong siluet dan menahan rasa sakit yang disebabkan oleh cahaya yang menyala. Ia mencoba menjangkau Troy. Milo, kita harus menjatuhkannya. Teriak Daniel tapi Milo agak ragu. Dia menyaksikan cahaya mantra Daniel meredup setiap kali pemimpin mendorong dengan lebih banyak kekuatan. Dia tahu bahwa tidak perlu banyak mantra untuk memudar. Kita harus lari. Milo berbicara dengan suara pelan tapi Daniel mendengarnya dengan jelas dan berhenti di tempat. Dia melihat medan perang lagi, memahami sudut pandang Milo. Dia telah menggunakan mantra terkuatnya dan telah bekerja sama dengan Milo. Tetapi yang berhasil mereka dapatkan hanyalah beberapa luka dalam di tubuh pemimpin. Mereka membutuhkan setidaknya 20 dari mereka untuk benar-benar berharap membunuhnya. Namun, waktu tidak berpihak pada mereka. Troy diliputi oleh binatang yang lebih lemah dan lebih banyak cacing terus berdatangan dari terowongan. Seluruh area bawah tanah akan segera dipenuhi dengan binatang ajaib. Jika kita melarikan diri sekarang, kita bisa melewati cacing yang lemah dan membidik permukaan, berharap kecepatan kita lebih cepat dari pemimpin. Namun, jika kita terus berjuang, rute pelarian kita akan tertutup dan Troy akan terancam punah. Apa yang harus kita lakukan? Saya memiliki mantra yang saya yakin akan memungkinkan kami untuk menang tetapi perlu banyak persiapan. Banyak pikiran melintas di benaknya tetapi dia tidak dapat memutuskan mana yang merupakan solusi terbaik. Jika saya membiarkan ini pergi, status saya akan sangat terpengaruh.
bagaimanapun juga dua ahli waris telah meninggal karena saya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau saja Milo bisa mengulur waktu. Kemudian, kesadaran muncul padanya dan dia menoleh ke arah kultivator yang diam-diam beristirahat di dalam rongga di dinding. Hanya ada binatang peringkat 4 ketika kami tiba, itu berarti luka-lukanya disebabkan oleh pertarungan dengannya. Dia memiliki tubuh peringkat 4. Daniel menatap Noah dengan takjub. Dia akhirnya menyadarinya. Nuh tersenyum pada tatapan itu tetapi pikirannya ada di tempat lain. Kita tidak bisa membunuhnya jika itu yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Sebaiknya aku melarikan diri sekarang. Daniel terus menatapnya dan lebih terkejut lagi ketika dia tahu bahwa dia tidak bisa merasakan kehadirannya dengan jelas. Apakah lautan kesadarannya berada di level yang sama denganku? Apakah lebih kuat? Daniel tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, tetapi situasi memaksanya untuk mengambil tindakan. Fans, bisakah kamu bekerja dengan Milo dan menyibukkan pemimpin untuk satu bagian dupa? Para bangsawan bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Daniel meminta Nuh untuk menghadapi makhluk peringkat 4 selama 1 menit penuh. Namun, Daniel terus berbicara. Aku punya mantra yang aku yakin akan membelah tubuhnya menjadi 2 tapi aku butuh waktu 60 napas untuk menyiapkannya. Maukah kau membantuku? Nuh menatap Daniel dengan ragu. Apakah dia serius? Mantra di peringkat kedua yang bisa membunuh monster di peringkat kepahlawanan? Dia tidak tahu apakah dia bisa mempercayai klaim seperti itu. Mungkin saja, 1 menit persiapan adalah waktu yang lama. Namun, bisa dikatakan sama tentang menahan pemimpin, aku tidak bisa melakukannya hanya dengan seni bela diriku. Pemimpin terus menekan penghalang yang terbuat dari cahaya dan Troy melakukan yang terbaik untuk membunuh cacing di sekitarnya tetapi dia perlahan kehilangan pijakannya. Jam terus berdetak. Seberapa besar aku menginginkan warisan Bloodline? Nuh harus memutuskan antara segera meningkatkan lingkup mentalnya dan mengungkapkan kekuatannya. Ini mungkin juga situasi terbaik untuk itu. Kurasa aku sudah cukup bersembunyi. Aku ingin kepala peringkat 4. Nuh berbicara, melompat dari rongga dan mendarat di tanah kristal. Kelahiran Pedang Iblis bab 242 penggabungan. Apa yang dia maksud dengan itu? Apa yang terjadi? Milo bingung dengan percakapan antara Daniel dan Noah. Binatang yang lebih lemah telah tiba di posisinya dan dia mengayunkan pisaunya untuk menangkisnya tetapi dia masih punya waktu untuk menanyakan pertanyaan itu. Kesepakatan. Daniel tidak repot-repot menjawab Milo tetapi membatasi dirinya untuk memberikan persetujuannya kepada Noah. Nuh mengangguk dan melompat ke arah Troy melepaskan kekuatan penuh dari bentuk pertama Ashura. Sebagian besar cairan breath miliknya telah dikeluarkan tetapi tubuhnya benar-benar pulih berkat itu. 20 pedang halus menyapu medan perang, terkadang meluncurkan tebasan angin, terkadang langsung memenggal kepala cacing. Dalam beberapa detik, pengepungan Troy berhasil dipatahkan, Noah berhasil membersihkan area di sekitarnya. Kembali ke sana dan fokus melindungi Daniel. Aku akan mengambilnya dari sini. Troy dan Milo terpesona oleh kecepatan Nuh membunuh semua binatang buas dan Troy secara naluriah merasa bahwa dia harus mengikuti perintahnya. Daniel mengangguk pada Noah dan mengikuti Troy ke belakang area bawah tanah, hanya Noah dan Milo yang tersisa di medan perang. Kamu juga pergi ke sana? Apa? Tanya Milo. Daniel, dan Troy bersamaan. Saya tidak bisa bertarung dengan orang lain, tetapi jika Anda benar-benar ingin bertahan, Anda melakukannya dengan risiko Anda sendiri. Nuh dengan lugas menjawab dan melepas pakaian atasnya.
Dia siap untuk keluar semua. Eko dan Shadow keluar dari tubuhnya dan menatap tajam ke cacing peringkat 4 yang masih berusaha memecahkan penyumbatan cahaya. Kemudian, pembuluh darah Nuh membengkak dan menjadi hitam yang membuatnya terlihat jelas dari kulit putihnya. Terakhir, asap hitam keluar dari sosoknya dan perlahan menutupi seluruh tubuhnya, menyebar ke dua sahabat darahnya. Murid Milo menyempit karena rasa bahaya yang dia rasakan datang dari Noah dan dia secara naluriah mundur ke tempat Troy dan Daniel tinggal. Ketiga bangsawan itu menyaksikan dengan ekspresi tidak percaya saat Nuh berubah menjadi iblis. Bentuk iblis telah diaktifkan. Daniel adalah orang pertama yang memahami apa yang terjadi karena emosi menjijikkan yang dia rasakan saat menyaksikan eksekusi mantra itu. Tidak mungkin, bakatnya adalah kegelapan. Dia tidak bisa membantu tetapi menyuarakan pikirannya. Mata Troy dan Milo semakin melebar dan akhirnya menyadari sumber dari perasaan berbahaya itu. Fans. Siswa akademi terkuat di generasinya, adalah seorang kultivator elemen kegelapan dengan pusat kekuatan yang menyamai milik Daniel. Itu, bagaimana? Dia terlalu muda, Troy berkata dengan keengganan. Dia 1 tahun lebih tua dari Nuh tetapi dia berada di kelas yang sama selama lebih dari 2 tahun. Dia dapat menerima bahwa Nuh adalah seorang jenius pertempuran dan bakatnya dalam seni bela diri tidak tertandingi di antara rekan-rekannya. Namun, dia benar-benar tidak mengerti bagaimana dia meningkat begitu cepat. Pusat-pusat kekuasaan membutuhkan waktu dan sumber daya, dia memiliki banyak dari mereka sebagai seorang bangsawan. Namun, semua usaha dan statusnya memucat dibandingkan pemuda di depannya. Nuh menoleh ke arah 3 bangsawan dan berbicara dengan suara parau yang biasa dia miliki ketika dia memasuki bentuk iblis yang lengkap. 60 napas, tidak satu lagi. Milo dan Troy menelan ludah pada adegan itu tetapi Daniel dengan tegas mengangguk dan duduk di tanah, dia akan fokus sepenuhnya pada persiapan mantra terakhirnya. Lebih banyak cacing menghujani langit-langit dan mencoba menyerang keempat pembudidaya. Namun demikian, Milo dan Troy cukup untuk memblokir serangan mereka, adapun yang ditujukan untuk Nuh, mereka dikonsumsi segera setelah bersentuhan dengan asap hitam. Pekikan bergema di area bawah tanah yang membuat Nuh fokus pada lawannya, pemimpin cacing akhirnya menghancurkan mantra Daniel. Itu tidak melemah karena cedera baru-baru ini akan sulit. Nuh menilai melihat pemimpin memeriksanya. Aku benar-benar berharap mantra Daniel dapat membunuhnya, aku tidak suka melakukan sejauh itu hanya untuk kehilangan warisan bloodline. Aku harus mengandalkan pecahan dalam skenario terburuk. Pikirannya telah ditetapkan sehingga dia tidak ragu untuk melompat ke binatang itu. 20 pedang halus yang berasap tercipta di udara di sekelilingnya saat dia menyerang dan 2 rekan darahnya mengikuti dari samping. Pemimpin cacing mengenali teknik itu dan menggunakan taktik sebelumnya untuk memecahkannya. Binatang buas itu menembak seperti peluru di udara dan menabrak tubuh Nuh, mengabaikan pedang yang mendarat di tubuhnya. Namun, kali ini, serangan Nuh diperkuat oleh mantranya dan asap hitam yang mereka keluarkan sangat korosif. Pedang itu menembus kulitnya dan menusuk dirinya dalam-dalam di antara otot-ototnya di mana mereka mengeluarkan lebih banyak asap dari dalam tubuhnya. Nuh terlempar karena benturan tetapi makhluk peringkat 4 terpaksa menghentikan tugasnya untuk melawan asap yang merusak bagian dalamnya. Sementara itu, Eko dan Shadow menyerangnya untuk mencegahnya menyerang dan pulih. Eko tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun dan hanya dapat meningkatkan jumlah asap di sekitar pemimpin. Tetapi taring Shadow berhasil menembus kulitnya.
Menggabungkan metode penempaan elemental dengan mantra body inscription memang pilihan yang tepat. Nuh puas dengan kecakapan pertempuran Shadow dan dia berjuang untuk berdiri. Bentrokan terakhir telah menghancurkan selaput pelindung mantranya dan bahkan membuat bahunya terkilir. Kekuatan pemimpin itu luar biasa. Retakan. Nuh menyesuaikan bahunya dan mengandalkan kemampuan penyembuhan tubuhnya untuk memperbaikinya, dalam beberapa detik. Dia kembali dengan kekuatan penuh dan asap terbentuk kembali di sekitar bagian yang tidak tertutup. Aku tidak bisa menahan kerusakan seperti ini selama 1 menit penuh. Pikirnya, perlahan-lahan mendekati pemimpin yang terus-menerus menghancurkan teman sedarahnya hanya untuk melihat mereka segera berubah. Nuh mengayunkan pedangnya. Gerakan itu tampak lambat, mereka menciptakan sedikit distorsi di udara tempat mereka lewat. Kemudian, senjatanya mulai bergetar 3 kali lipat, meningkatkan distorsi di sekitar mereka. Nuh merasakan tekanan luar biasa yang membebani lengan dan bahunya, tetapi tubuhnya cukup kuat untuk menahannya. Pemimpin itu sangat marah, mengalihkan perhatiannya ke arah Nuh dan menerkamnya lagi. Keenam lengan Nuh digabungkan bersama, bergabung dengan 6 pedang untuk membentuk satu. Saat cacing itu hendak berbenturan dengannya, Nuh melakukan tebasan vertikal ke bawah yang tepat mengenai kepala cacing itu. Yang mengejutkan semua orang di ruangan itu, Nuh dan cacing itu dikirim kembali beberapa meter. Bentuk kedua dari Ashura, penggabungan. Kelahiran Pedang Iblis bab 243 Perjuangan. Jika bentuk pertama Ashura melipat gandakan serangan Nuh dan memungkinkannya untuk bertarung ketika kalah jumlah, bentuk kedua memadatkan pedang halus itu ke dalam 6 lengannya. Meningkatkan kekuatan mereka secara drastis. Adapun mengapa Nuh tidak dapat menggunakannya sampai saat itu karena tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan sebesar itu. Lagi pula ada lebih dari 20 pedang halus, tubuh peringkat 3 tidak dapat menahan tekanan yang diciptakan ketika mereka terkonsentrasi di 6 lengan. Ini masih sedikit sakit tapi cairan nafas di tubuhku akan membuatku terus berjalan. Nuh mendorong tubuhnya hingga batasnya untuk melakukan teknik itu dan bertarung pada level yang sama dengan pemimpin. Juga, pemberdayaan fisik dari bentuk iblis memungkinkannya untuk menyamai pukulan dari monster peringkat 4, bahkan jika hanya dari yang lemah. Bahkan dengan kekuatan penuhku, aku hanya bisa menandinginya untuk waktu yang singkat. Saya tidak bisa menahan banyak benturan, tubuh saya tidak akan bertahan selama itu. Cacing penggali peringkat 4 telah menderita banyak luka saat itu tetapi tampaknya tidak terpengaruh sedikit pun. Sebaliknya, Noah merasakan energi mental dan nafasnya terkuras dengan kecepatan tinggi. Mau bagaimana lagi, aku masih terlalu lemah. Namun, begitu dia memiliki pemikiran itu, dia menyerang lagi pada pemimpin itu. Gaya bertarung Nuh selalu sangat agresif. Dia akan mengandalkan pertahanan hanya jika situasinya tidak mengizinkan pendekatan lain dan dia akan dengan senang hati menderita beberapa luka jika itu memungkinkannya untuk lebih menyakiti. Situasi itu tidak berbeda, sebenarnya, bertahan hanya akan membuatnya menderita lebih banyak cedera. Aku perlu memaksakannya untuk bertahan. Echo dan Shadow tidak pernah berhenti menyerang cacing itu, mereka menggigit dan mencakar tanpa henti, mencoba memperlambat gerakannya bahkan untuk sedetik pun. Kemudian, Nuh tiba, menebas dengan 6 senjata yang membawa begitu banyak kekuatan sehingga udara di sekitar mereka melengkung dan terdistorsi. 6 serangan mendarat di Worm, masing-masing dari sudut yang berbeda. Pedang Nuh memotong semua yang menghalangi jalan mereka, berhenti hanya setelah mereka mencapai organ dalam binatang itu.
Pemimpin berdiri di tempat, menahan benturan dan menyerang dengan kepala ke arah Nuh. Ia bahkan bisa menggunakan teknik itu hanya dengan separuh tubuhnya. Nuh merasakan palu menghantam kepalanya dan melemparkannya ke belakang, mengejar dinding di belakangnya. Sialan! Nuh bangkit dari puing-puing kristal yang jatuh dari benturannya di dinding. Perlindungan bentuk iblis di bagian atas tubuhnya telah rusak, memperlihatkan darah yang mengalir dari mulut dan hidungnya. Nafasnya terhalang dan suara siulan terdengar di telinganya, tetapi dia tidak dapat mengulur waktu untuk menyembuhkan lukanya. Pemimpin cacing telah menyerang ke arahnya. Nuh buru-buru fokus untuk mereformasi perlindungan bentuk iblis dan sekali lagi menggunakan 6 pedangnya untuk melakukan satu tebasan vertikal. Dia dan pemimpinnya kembali dikirim kembali ke dua arah yang berlawanan. Aku hanya bisa bertarung seperti ini, bentuk ini membuatku terlalu lambat. Kelemahan dari bentuk kedua Ashura adalah tekanan yang dikenakan pada kultivator. Memiliki begitu banyak kekuatan yang terkonsentrasi padanya membuat tubuh Nuh kaku dan kikuk. Kelemahan itu akan diperbaiki begitu tubuhnya menjadi lebih kuat, tetapi pada saat itu, dia hanya bisa menahan serangan balik dari binatang itu tanpa daya. Juga, bentuk itu adalah satu-satunya serangan yang bisa menahan cacing itu. Nuh benar-benar tidak punya pilihan lain dalam situasi itu. Kedua sahabat darah itu tidak pernah meninggalkan sisi binatang itu dan menyerangnya tanpa akhir sementara Nuh menyerangnya setiap kali dia terlempar. Tampaknya tidak peduli dengan luka yang terus menumpuk di tubuhnya. Dari sudut pandang kedua bangsawan, gaya bertarung Nuh terlalu sembrono. Milo dan Troy menyaksikan saat Nuh melompat ke binatang itu, memberikan beberapa pukulan, dan dikirim kembali oleh serangannya. Hanya untuk menghentikan serangan cacing berikutnya dengan tebasannya yang lebih kuat. Tindakan itu berulang lebih dari 10 kali tepat di depan mata mereka. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan jenis rasa sakit yang dia tahan untuk berdiri setelah setiap bentrokan. Mereka sibuk membunuh gelombang cacing lemah yang tak ada habisnya yang datang ke arah mereka. Tetapi mereka masih bisa menonton pertempuran Nuh. Milo memiliki tubuh peringkat 4 dan Troy kuat untuk usianya. Mereka tidak kesulitan menangani beberapa ratus binatang buas di peringkat pertama dan kedua. Luar biasa. Troy tidak bisa tidak memuji ketika dia melihat Nuh berdiri untuk ke-15 kalinya setelah serangan pemimpin itu. Fokus. Perintah Milo, mereka melindungi Daniel yang duduk di belakang mereka dengan mata terpejam. Mereka tidak boleh membiarkan konsentrasinya terpecah. Kehebatan pertempuran Nuh luar biasa, tetapi dia sendiri tidak cukup untuk membunuh makhluk peringkat 4. Mantra Daniel diperlukan untuk mengeluarkan mereka dari situasi itu sebagai pemenang. 5 detik lagi, teriak Nuh dalam benaknya saat dia menyerbu lagi ke arah cacing itu. Tubuhnya menjerit kesakitan, lengannya sakit, tulang rusuknya retak, dan hidungnya patah setidaknya 2 kali. Tetapi dia terus maju. Bahkan pemimpin cacing mulai menderita dari bentrokan terus-menerus, tubuhnya penuh dengan luka dalam dan darah merah cerah mengalir tanpa henti dari mereka, serangannya juga melambat. Saat melihat iblis menyerang, ia menerkam hanya untuk dihentikan oleh tebasan tajam. Nuh akhirnya berhasil bertahan melawan pemimpin. Pedangnya meluncur ke deretan gigi, tidak mampu menimbulkan kerusakan apapun. Namun, asap hitam memakan kulit pemimpinnya, membiarkan rekan sedarahnya menusukkan taring mereka ke dagingnya yang tidak tertutup. Sebentar lagi aku akan bisa menjatuhkanmu sendirian, kata Nuh dalam hati. Kemudian, menit berlalu dan Nuh mundur beberapa langkah besar. Pada saat itulah Daniel membuka matanya dan mengarahkan tangannya ke arah pemimpin binatang itu.
Kelahiran pedang iblis bab 244 bicara. Tangan Daniel bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, menciptakan keajaiban warna-warni di dalam area kristal itu. Cahaya kemudian berkumpul di jari telunjuknya, mengumpulkan kekuatannya di satu titik. Selanjutnya, itu ditembakkan. Seberkas cahaya putih diluncurkan, sangat cepat sehingga pemimpin binatang itu bahkan tidak bisa mengerti bahwa Daniel sedang menyerangnya. Sinar itu menembus tubuh makhluk peringkat 4 dan keluar dari punggungnya, membakar dinding di ujung ruang bawah tanah. Pemimpin itu memekik, ia mencoba meringkuk untuk bertahan dari mantra yang kuat itu tetapi tidak berhasil, mantra Daniel memutuskan segalanya di jalurnya. Kemudian, Daniel menggerakkan tangannya, itu memanipulasi sinar untuk perlahan-lahan menelusuri garis pada tubuh binatang itu. Nuh tercengang ketika dia melihat pemimpin cacing perlahan-lahan dipotong menjadi 2. Mantra ini jauh lebih kuat daripada bentuk iblisku, tidak heran butuh 1 menit penuh untuk merapalkannya. Cacing penggali peringkat 4 tidak berdaya, ia tidak bisa menghindari mantra atau melindungi dirinya sendiri, ia menangis tanpa akhir saat tubuhnya terbagi secara horizontal. Luar biasa! Nuh adalah orang yang paling dekat dengan binatang itu, dia memuji dalam benaknya saat efek mantra itu terungkap. Sebuah garis lurus digambar di tubuh pemimpin, bentuknya yang panjang dipotong menjadi 2, membuatnya jatuh tak berdaya di tanah. Pemimpin berjuang untuk berdiri tetapi setengah dari tubuhnya hilang, usahanya hanya membuatnya kehilangan lebih banyak darah. Binatang yang lebih lemah menangis, mereka menghentikan serangan mereka pada para bangsawan dan kembali ke terowongan, mereka tidak akan berani melawan manusia yang mampu membunuh pemimpin mereka. Apakah ini sudah berakhir? Nuh mendekati tubuh bagian atas cacing itu, dia ingin memeriksa kepalanya untuk mencari warisan bloodline. Namun, pada saat itu, cacing itu melompat dari posisi berbaringnya, ia menggigit bahu Nuh dan memutar sisa tubuhnya di sekelilingnya untuk mencegahnya melarikan diri. Bajingan sialan ini, mati saja! Nuh masih dalam bentuk iblisnya tetapi gerakannya terhalang, dia tidak bisa melakukan seni bela diri. Juga, pemimpin itu tampaknya akan memakannya, tidak peduli dengan kerusakan yang dideritanya karena asap hitam. Nuh merasakan darahnya tersedot oleh gigitan binatang itu, dia mengerti bahwa pemimpin itu menggunakan kekuatannya yang tersisa dalam upaya putus asa untuk bertahan hidup. Sialan! Noah tidak ragu-ragu, pecahan hitam muncul di tangannya yang bebas dan dia menyuntikkan Brett ke dalamnya. Kemudian, dia meluncurkan beling ke arah mulut cacing. Pecahan itu adalah serangan terkuatnya, item tertulis yang dia buat setelah banyak percobaan dan puluhan bahan terbuang, itu adalah keberhasilan pertama dalam pembuatan pedang iblis. Pecahan memasuki tubuh binatang itu dan meledak, itu tidak digunakan dalam pelaksanaan seni bela diri sehingga tidak memiliki kekuatan untuk memotong daging binatang itu. Namun, kekuatan yang dimilikinya luar biasa. Ledakan itu menghancurkan organ dalam pemimpin dan menciptakan kepulan asap hitam tepat di dalamnya. Asap itu berbeda dari yang dibuat dengan mantra Nuh. Itu tidak liar dan liar. Itu memfokuskan semua kehancurannya di satu titik, menimbulkan lebih banyak kerusakan. Pemimpin mencoba menahan rasa sakit di dalam tetapi dia menderita terlalu banyak luka. Tubuhnya terbelah menjadi 2, kulitnya dimakan dan hangus, dan organ dalamnya terluka karena kerusakan terus-menerus yang mereka derita. Dengan keengganan kehidupan meninggalkan tubuhnya, membuatnya melepaskan cengkeramannya di bahu Nuh dan jatuh di medan. Pemimpin cacing akhirnya mati. Cacing terkutuk.
lebih baik kamu memiliki apa yang aku butuhkan. Nuh membubarkan mantranya dan memotong kepala cacing dari sisa tubuhnya. Setelah binatang itu mati, sebagian besar pertahanannya diturunkan, memungkinkan Nuh untuk dengan mudah memotongnya. Kemudian, dia memeriksa kepala dengan energi mentalnya dan menikam tangannya di sisi yang berdarah untuk menganalisis bagian dalamnya dengan lebih baik. Hanya ketika dia menemukan kristal padat kecil, dia menghela nafas lega dan memasukkan kepalanya ke dalam cincin antariksa. Itu memang warisan bloodline, aku tidak salah. Sampai saat itu, dia masih meragukan keberadaan benda ajaib itu. Mau bagaimana lagi, lautan kesadaran binatang ajaib terlalu langka dan sangat sulit ditemukan. Nuh hanya bisa memastikan keberadaannya setelah dia melihatnya. Sekarang, aku harus menceritakan kisah yang bagus. Nuh berbalik ke arah para bangsawan. Daniel tampak kelelahan, kulitnya pucat dan kantung mata besar muncul di bawah matanya, dia tampak sangat lelah. Troy berada dalam situasi yang sama. Dia telah melawan binatang ajaib tanpa henti dengan tubuhnya yang lemah. Dia telah mencapai batasnya sejak lama dan hanya menopang dirinya sendiri dengan bantuan pilnya. Milo jauh lebih baik dibandingkan keduanya. Dia telah bertarung untuk waktu yang lama juga, tetapi dia tidak pernah mengalami cedera apapun dan dia hanya menggunakan seni bela dirinya, pusat kekuatannya relatif penuh. Kemudian, Nuh memeriksa dirinya sendiri. Dia penuh luka dan isi perutnya membutuhkan waktu untuk pulih. Juga, pusat kekuasaannya hampir kosong. Cairan nafas di dalam tubuhnya habis, dantiannya kosong, dan hanya sepotong energi mental yang tersisa di dalam lautan kesadarannya. Aku harus pulih sebelum pergi dari sini. Dia kelelahan dan dipukuli tetapi situasi memaksanya untuk bertindak. Nuh mengambil item dari cincin luar angkasanya. Itu adalah berkah Brad-nya, itu langsung meningkatkan konsentrasi Brad di dalam ruang bawah tanah dan mengejutkan ketiga bangsawan. Kamu memang penuh kejutan. Daniel berkomentar sambil meneguk beberapa ramuan. Nuh duduk tepat di atas mineral besar dan meminum ramuan untuk membantu kesembuhannya sebelum membuka mulut untuk berbicara. Ayo kita bicara. Kelahiran Pedang Iblis bab 245 tali. Di dalam bagian sarang yang lebih dalam di bawah bare dungeon, tiga bangsawan duduk di tanah kristal, menatap seorang pemuda yang diam-diam berkultivasi di atas berkah Brad. Ruangan itu telah disapu bersih oleh tiga bangsawan. Mayat cacing telah dikumpulkan di cincin Daniel dan senjata dari dua bangsawan lainnya telah diambil dan disimpan dengan hati-hati. Kemudian, mereka bertiga duduk di depan Noah, menunggunya berbicara. Namun, Nuh tampaknya tidak terlalu peduli, dia melakukan yang terbaik untuk mengisi kembali pusat kekuatannya dan menyembuhkan lukanya. Para bangsawan kehilangan kesabaran. Bagaimana kamu bisa tumbuh begitu cepat? Kamu tidak memiliki latar belakang yang mulia sehingga kamu tidak dapat memiliki banyak sumber daya. Troy adalah orang pertama yang memecah kesunyian, dia yang paling tidak rela dari ketiganya untuk menerima kekuatan Nuh. Mau bagaimana lagi, Troy berada di kelas yang sama di akademi dan, hanya dalam beberapa tahun yang singkat, jarak di antara mereka semakin besar. Bagaimanapun, pusat kekuatan Nuh berada pada level Daniel, prestasi seperti itu tidak dapat dipercaya bagi seorang pria yang bahkan belum berusia 20 tahun. Nuh membuka matanya dan menjawabnya tanpa mengganggu kultivasinya. Keluarga kerajaan telah menemukan bakatku dalam ujian masuk di Gunung Selvan. Aku telah bekerja dengan mereka sejak saat itu. Dia tidak menyembunyikan kerjasamanya dengan keluarga Elbas tetapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut,
rahasia seperti warisan kerajaan atau pembunuhan Samuel harus tetap disembunyikan. Pusaran hitam di antara kedua tangannya terus-menerus menyerap Brad, mengisi kembali dantiannya yang perlahan memelihara tubuhnya dan menambahkan cairan Brad ke dalam selaput di sekitar jantungnya. Apakah kamu di sini karena perintah Royals? Milo bergabung dalam percakapan. Tidak, aku hanya ingin menguji kekuatanku. Namun, monster-monster ini telah memasang banyak jebakan di sarang mereka. Aku akhirnya jatuh pada jebakan yang langsung membawaku ke sini. Nuh terus menjawab, menciptakan cerita yang bisa memuaskan para bangsawan. Mengapa kamu melukai lautan kesadaran Manuel saat itu? Saat itu, Daniel mengajukan pertanyaannya. Manuel telah kalah dalam pertempuran ketika dia menggunakan mantra yang ditujukan untuk membunuhku. Tadeus dengan sengaja menunggu untuk menghentikan pertandingan untuk menguji kekuatanku yang sebenarnya, jadi aku bertindak. Dia seharusnya menganggap dirinya beruntung, jika bukan karena peraturan akademi, aku pasti sudah membunuhnya. Niat membunuh terpancar dari sosok Nuh saat dia mengucapkan kata-kata itu. Peristiwa itu benar-benar membuatnya marah. Itu adalah salah satu alasan utama mengapa dia terburu-buru mempersiapkan pelarian besarnya. Itu bohong. Manuel kuat dan tegak sementara kamu hanya menggunakan bonekamu selama pertarungan itu. Aku tahu sesuatu yang aneh telah terjadi di dalam badai. Troy membalasnya. Dia sedikit takut dengan rasa dingin yang dipancarkan Nuh, tetapi kehadiran teman-temannya memberinya kepercayaan diri yang cukup untuk berbicara secara terbuka. Bola mental saya sudah berada di peringkat kedua saat itu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya perlu curang untuk menang? Pernyataan Nuh membuat ketiga bangsawan itu terkejut. Pertempuran telah terjadi hampir 2 tahun sebelumnya. Yang berarti Nuh telah menjadi penyihir peringkat 2 pada usia 18 tahun. Seekor monster, seorang jenius yang tak tertandingi. Pikiran mereka tidak dapat ditenangkan dalam waktu singkat. Nuh adalah penyihir peringkat 2 termuda yang pernah ada dalam sejarah kultivasi. Nuh tidak keberatan menunggu mereka menerima situasinya, bagaimanapun juga dia berkultivasi. Niat sebenarnya adalah untuk membeli cukup waktu baginya untuk pulih. Kamu pasti mendapat banyak dari kerjasamamu dengan Royals, meskipun misi mereka tidak selalu etis. Daniel berbicara, sepertinya menyembunyikan arti yang berbeda di balik kata-katanya. Saya melakukan beberapa hal buruk jika itu yang Anda minta, saya tidak terlalu malu dengan tindakan saya. Saya membutuhkan sumber daya dan mereka bersedia membayar, itu saja. Jadi, maukah kamu menjual dirimu kepada mereka hanya untuk terus berkultivasi? Troy masih panas. Wahyu terakhir Nuh semakin mengejutkannya. Dia akhirnya mengerti bahwa dia tidak pernah setara dengan Nuh. Ya, Nuh tidak menjelaskan lebih lanjut tetapi matanya tampak diselimuti oleh cahaya gelap. Para bangsawan menyaksikan auranya menjadi lebih dingin, dia menyerupai binatang buas yang dikelilingi oleh musuh. Apakah dia melihat seluruh dunia sebagai musuhnya? Daniel memiliki pemikiran itu melihat reaksi Nuh sendiri. Dia benar-benar sendirian di dunia yang ingin memanfaatkannya. Dia menyembunyikan elemennya begitu lama dan diam-diam bekerja dengan keluarga kerajaan selama ini hanya untuk mencapai levelku. Terpuji. Puji Daniel dalam hati. Dia telah lama menyadari posisinya yang istimewa. Tidak hanya keluarganya adalah salah satu yang paling kuat di antara keluarga bangsawan, tetapi dia juga diasuh sebagai pewaris utama sejak bakatnya ditemukan. Alasan mengapa dia memiliki begitu banyak mantra elemen cahaya adalah karena keluarganya telah menghabiskan banyak uang untuk membelinya.
Terkadang mereka harus berurusan dengan negara lain untuk membelinya. Namun, seorang pria yang lebih muda darinya yang tidak memiliki dukungan apapun berhasil mencapai levelnya. Aku ingin tahu sejauh mana dia harus mendorong kompas moralnya untuk mendapatkan kekuatan seperti itu. Bakat hanya memiliki pengaruh kecil pada peningkatan seorang kultivator. Sumber daya dan kerja keras adalah cara seseorang menjadi kuat. Jadi, apa yang ingin kamu bicarakan? Daniel secara internal mengenalinya sebagai tandingannya, sudah waktunya untuk mendengar niatnya. Nuh mengalihkan pandangannya ke arahnya sebelum berbicara. Keluarga kerajaan berbicara secara terbuka tentang beberapa perjuangan politik mereka. Saya tahu tentang penyebab dan bagaimana keluarga bangsawan ingin menggunakan Anda sebagai bendera revolusi mereka. Dan, alis Daniel melengkung ketika Nuh membandingkannya dengan sebuah bendera. Keluarga kerajaan telah mencoba untuk memperketat ikatan mereka pada saya selama beberapa waktu dan saya tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan diri dari kendali mereka. Namun, ada kekuatan yang berencana untuk menggulingkan mereka dan itu dapat memberi saya kebebasan yang saya ingin. Saya ingin bergabung dengan penyebab. Kelahiran Pedang Iblis bab 246 waktu. Apa? Troy dan Milo menyatakan keterkejutan mereka pada saat yang sama, tetapi Daniel terus menatap mata Noah. Mengapa kami menerimamu? Kami tidak tahu apa-apa tentangmu dan aku yakin catatanmu juga tidak bersih. Mengapa keluarga bangsawan bahkan menerimamu? Troy terus mengungkapkan permusuhannya terhadap Nuh. Kemampuan saya dan, ya, saya adalah kultivator paling menjanjikan yang pernah ada. Nuh menjawab dengan lugas. Dia adalah satu-satunya yang benar-benar mengetahui kekuatannya sendiri dan dia tahu bahwa prestasinya tidak tertandingi. Sungguh empedu, kultivator yang paling menjanjikan ada tepat di depanmu dan... Milo mulai berbicara tetapi Daniel mengangkat tangannya untuk menyela. Cukup, dia benar. Pusat kekuatannya berada di level yang sama denganku meskipun dia jauh lebih muda dariku. Jangan biarkan statusmu membutakan penilaianmu. Daniel memiliki sudut pandang yang lebih luas dibandingkan dengan sesama bangsawan. Keluarganya telah mendesaknya untuk mempelajari seni politik sejak bakatnya ditemukan. Dia tahu nilai yang dapat dimiliki oleh seorang kultivator seperti Nuh dalam penyebabnya. Juga, jika dia benar-benar berhasil membawa pria yang begitu menjanjikan ke sisinya, statusnya akan naik banyak dan lebih banyak keluarga akan bersedia bergabung dengan penyebab. Seorang pembudidaya elemen cahaya dan salah satu elemen kegelapan bertarung berdampingan melawan domain keluarga kerajaan. Saya bertaruh sebagian besar keluarga yang ragu-ragu itu akan segera bergabung dengan barisan kita jika berita ini tersebar. Dia bisa melihat gambaran yang lebih besar dan memproyeksikannya di tahun-tahun mendatang. Nuh adalah aset berharga yang bisa meyakinkan opini publik untuk memihaknya. Saya percaya bahwa Anda menginginkan sesuatu, Anda jelas tahu nilai Anda. Kata-kata Daniel mengejutkan kedua bangsawan lainnya tetapi mereka tidak berani mengeluh. Jika Daniel tidak menentangnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sumber daya, teknik, mantra, dan waktu. Nuh tidak menyembunyikan niatnya dan pada dasarnya meminta semua yang bisa dia pikirkan. Mantra tidak tersedia. Keluargaku telah berhutang budi pada dirinya sendiri untuk mengasuhku, tidak dapat mendukung kultivator lain dengan elemen langka. Sumber daya bukan masalah dan teknik dapat dibeli dengan dukungan bersama dari bangsawan lainnya. Apa yang terjadi maksudmu dengan waktu? Nuh mengangguk dan terdiam sebentar, berpura-pura berjuang untuk menemukan jawaban. Para bangsawan mengendalikanku,
Mereka lebih suka membunuhku daripada melihatku bergabung dengan musuh mereka. Aku perlu waktu untuk bersiap dan aku ingin mengatur pertemuan dengan pemimpin penyebab. Aku percaya itu adalah patriarkmu, kan? Daniel mengangguk dan menunggu Nuh untuk melanjutkan berbicara. Aku butuh waktu 2 bulan di mana bakatku harus tetap tersembunyi. Royals akan menangkapku segera setelah aku ditemukan. Juga, aku butuh tempat yang aman untuk bertemu patriarkmu. Royals memiliki kultivator dalam barisan heroik. Rencana untuk saya membutuhkan perlindungan dari seseorang dengan kekuatan yang sama untuk beralih sisi secara efektif. Daniel meletakkan tangan di bawah dagunya dan tenggelam dalam pikirannya. Permintaan Nuh masuk akal, dia tahu jaringan mata-mata yang dimiliki Royals di seluruh negeri, dia yakin mereka akan bertindak segera setelah mendengar desas-desus tentang pengkhianatan. Namun, ayah akan ragu-ragu untuk menerimanya secara terbuka, dia mungkin akan menganggap ini sebagai jebakan yang telah dipasang oleh Royals untuk menangkapnya. Saya juga ragu, aku tidak percaya padamu. Daniel ragu-ragu sedikit sebelum mengatakan kata-kata itu. Posisinya memaksanya untuk berhati-hati, statusnya tidak dapat dipengaruhi oleh penilaiannya yang buruk. Namun, 2 ahli waris telah meninggal dalam misinya, tidak peduli betapa sedihnya dia karena kehilangan itu, dia harus memikirkan cara untuk berbaikan di depan para bangsawan lainnya. Juga, Nuh benar, kecepatan kultivasinya tidak tertandingi. Membawanya ke sisinya akan menjadi prestasi yang luar biasa. Kamu bisa mengatur waktu dan tempat. Sejujurnya, aku tidak terlalu peduli siapa yang datang ke pertemuan selama dia memiliki kekuatan untuk melindungiku. Aku hanya perlu 2 bulan itu untuk menangani beberapa hal pribadi. Nuh mundur selangkah dalam negosiasi. Sebenarnya dia benar-benar tidak peduli dengan pertemuan itu, dia hanya membutuhkan 2 bulan anonimitas. Daniel berpikir lama sebelum mengangguk padanya. Kesepakatan. Mari kita bertemu 2 bulan dari sekarang di jalur pegunungan dekat Vonduher. Para bangsawan telah mengklaim tempat itu setelah kejadian tertentu sehingga Royals tidak bisa benar-benar mengendalikannya. Noah tersenyum dan menutup matanya lagi untuk fokus pada kesembuhannya. Ketiga bangsawan melakukan hal yang sama, mereka juga kelelahan dan mineral Nuh memungkinkan mereka untuk menyisihkan ramuan berharga mereka. Butuh 1 hari penuh bagi Nuh untuk pulih. Dia tidak bergerak dari posisinya sepanjang waktu dan pembuluh darahnya akan menjadi hitam dari waktu ke waktu untuk membantu penyembuhan tubuhnya. Aku akan pergi dulu, aku percaya kamu harus baik-baik saja. Daniel mengangguk. Dia telah benar-benar menghabiskan energi mentalnya dan membutuhkan tidur. Dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk sembuh. Sampai jumpa 2 bulan lagi. Noah tersenyum mendengar kata-kata itu dan mengambil kembali berkat Brett di cincin antariksa sebelum keluar dari ruangan. Apakah kamu percaya padanya? Tanya Milo begitu Noah pergi, dia ingin mengerti maksud Daniel yang sebenarnya. Tidak juga tapi kita tahu rahasianya, dia harus tutup mulut dalam beberapa hal. Bagaimanapun, kita akan memutuskan apa yang harus dilakukan setelah pertemuan. Sementara itu, Nuh berlari secepat mungkin menuju pintu keluar penjara bawah tanah. Sayapnya dibuka dan membantunya di terowongan vertikal dan, dalam waktu kurang dari 1 jam, dia berhasil kembali ke tempat lantainya telah runtuh. Waktu 2 bulan, saya perlu menggunakan setiap detik. Nuh tidak berhenti dan terus mendaki hingga mencapai pintu keluar menuju permukaan. Cahaya matahari menyinari wajahnya dan dia berhenti di tempat saat dia menyeberangi pintu keluar. Pandangannya beralih ke selatan. Dia tahu bahwa di arah itu, setelah banyak hutan, pegunungan, dan dataran,
ada sebuah rumah besar di tengah padang rumput. Dia ingat dengan jelas ciri-cirinya, tembok pertahanan, bangunan di lingkaran luar, penginapan lamanya. Kemudian, wajah sombong muncul dalam penglihatannya. Itu memiliki penutup mata di mata kirinya dan menatapnya dengan jijik dan arogan. Kebencianku pada akhirnya akan membawaku kembali ke sana, tapi aku masih terlalu lemah dan tali di leherku menjadi terlalu ketat. Dia menghela nafas, menekan niat membunuhnya dan mengalihkan pandangannya ke utara. Kemudian, api hitam menyelimuti sosoknya, membuatnya menghilang dalam waktu kurang dari 1 detik. Kelahiran Pedang Iblis Bab 247 Pertemuan 2 bulan berlalu dengan tenang di negara Utra. Peristiwa di Bare Dungeon bukanlah pemandangan langka di dunia itu. Para pembudidaya sering menguji keberuntungan atau keterampilan mereka di zona bahaya hanya untuk mati karena beberapa situasi yang tidak terduga. Juga, 3 bangsawan telah menyaksikan senjata rekan mereka diletakkan di antara ratusan mayat binatang ajaib. Kesaksian mereka cukup untuk mencegah penyelidikan. Nyawa Manuel Gouso dan Phoebe Ramget telah hilang dalam pertarungan melawan makhluk peringkat 4. Keluarga mereka hanya bisa menyalahkan kecerobohan mereka. Namun, informasi lain telah sampai ke telinga beberapa keluarga bangsawan berukuran besar. Keluarga-keluarga ini termasuk yang terkaya di seluruh negeri dan juga yang memimpin gerakan yang disebut penyebab. Karena posisi mereka yang tinggi, mereka dapat berpikir untuk menentang penguasa bangsa, merencanakan revolusi jangka panjang dengan menggunakan bintang terang yaitu Daniel. Sepotong informasi ini adalah tentang bintang terang lainnya, bahkan mungkin lebih terang dari Daniel, tetapi itu berada dalam genggaman keluarga kerajaan. Tuan muda, apakah Anda yakin fans ini tidak akan menggunakan Anda untuk meningkatkan posisinya dengan Royals? Seorang kultivator wanita dengan wajah tersembunyi di balik cadar bertanya kepada Daniel yang berada tepat di sebelahnya. Mereka berada di dekat Vonduher, di jalur pegunungan tempat pertempuran antara keluarga Mulos dan penjahat yang disewa oleh Royals. Dia sendirian, Octavia, seorang kultivator tunggal yang terpaksa menerima tawaran apapun untuk mendapatkan sumber daya. Royals mungkin memperlakukannya dengan baik karena bakatnya, tetapi ada batasan berapa banyak yang dapat mereka berikan tanpa memaksanya untuk bergabung dengan barisan mereka. Sebaliknya, ayah bersedia menawarkannya status mulia setelah revolusi selesai. Dia akan mampu mengatur keluarganya sendiri dan menjadi salah satu sekutu terdekat penguasa negara selanjutnya. Daniel menjawab dengan percaya diri. Dia telah mendiskusikan situasinya dengan ayahnya, patriark keluarga Ude, dan mereka telah mencapai kesimpulan itu. Mereka akan menawarkan sumber daya dan teknik Nuh selama dia bertarung dengan mereka dan mereka akan berjanji untuk tidak menghalangi kebebasan pribadinya. Bagian terakhir adalah poin yang sangat ditekankan oleh Daniel. Dia telah memahami beberapa karakter Nuh. Dia adalah serigala yang sendirian, sepenuhnya fokus pada kekuatan pribadinya. Orang-orang seperti dia hanya akan menusukmu dari belakang jika kamu mencoba mengendalikan mereka. Lebih baik memberi mereka tawaran yang murah hati dan menahan diri untuk tidak memaksa tangannya. Bagaimana jika dia tidak tertarik menjadi bangsawan? Octavia menimbulkan keraguan lagi. Dia adalah penjaga pribadi Daniel untuk pertemuan itu dan juga pembudidaya dalam barisan heroik yang diminta Nuh. Menjadi bangsawan berarti memiliki sumber daya untuk mengumpulkan mantra dan teknik. Itulah yang dia inginkan dan menjadi bangsawan adalah pilihan yang akan menjaga kemandiriannya tanpa menjadi pelayan siapapun. Dia akan menerimanya.
Octavia terdiam setelah kata-kata itu dan mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya. Jalur gunung telah dibangun kembali dan pagoda setinggi 2 lantai telah dibangun di sisinya. Keluarga Mulos ingin mengingat prajurit mereka yang gugur dan ahli waris mereka yang menjanjikan sehingga mereka membangun monumen itu untuk menghormati mereka. Juga, beberapa tentara telah ditempatkan di sana. Bisa dikatakan pengaruh para bangsawan di kota Forduher meningkat pesat setelah pertempuran itu. Namun, Octavia tidak melihat sesuatu yang patut dipuji. Dalam benaknya, para prajurit itu telah mati di bawah serangan penjahat dan pembudidaya tunggal, status yang sama dari tamu Daniel. Dia benar-benar tidak dapat mempercayai karakter seperti itu. Setidaknya kau bisa membiarkan kami melakukan penyelidikan, aku tidak suka tidak mengenal lawanku. Dia mengeluh, menyela kesunyiannya. Dia bukan lawanmu dan kamu tahu bahwa jaringan Royals luar biasa. Mereka akan curiga jika keluargaku tiba-tiba mencari catatan tentang seorang kultivator elemen kegelapan. Octavia menghela nafas, dia tahu karakter Daniel. Dia siap membawa Noah ke sisinya. Tuan muda, Anda adalah orang yang baik, Anda selalu berusaha untuk melihat yang terbaik dari orang-orang. Namun, Anda harus memahami bahwa ada monster di luar sana, makhluk yang tidak memedulikan aturan dan etika, makhluk yang tidak akan pernah tunduk pada masyarakat manapun. Dunia ini besar dan sistem politik kita hanyalah salah satu dari sekian banyak benua ini. Anda tidak akan dapat melihat gambaran yang lebih besar jika adat istiadat kita membutakan mata Anda. Daniel menundukkan kepalanya sebelum mengangkatnya dengan ekspresi tegas. Jika dia mencoba sesuatu yang lucu, kita akan membunuhnya. Lebih baik menyingkirkannya daripada membiarkannya tumbuh bersama Royals. Sejujurnya aku agak takut dengan potensinya. Octavia mengangguk mendengar itu, dia merasa senang bahwa Daniel perlahan-lahan meninggalkan karakternya yang benar ketika menyangkut masalah yang melibatkan keluarganya. Berjam-jam berlalu dan pagi menjadi sore, namun masih belum ada jejak Nuh. Dia terlambat. Octavia kehabisan kesabaran tapi Daniel masih percaya diri. Kami tidak menetapkan jam tertentu, saya akan menunggu sampai subuh jika diperlukan. Namun, sore menjadi malam dan Nuh belum juga muncul. Kurasa dia tidak akan datang. Lalu kenapa dia mengatur pertemuan ini? Percayalah, dia akan datang. Kemudian, malam menjadi pagi, hari yang ditentukan telah berlalu tetapi Nuh tidak berkenan atas kehadirannya. Kenapa? Aku yakin dia mengatakan yang sebenarnya tentang Royals. Jadi kenapa dia tidak datang ke pihak kita? Daniel telah kehilangan harapan saat itu dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Posisinya terancam karena kehilangan 2 ahli waris dalam misinya baru-baru ini, tetapi jika dia berhasil merekrut Noah, kerugian itu akan dilupakan. Mungkin dia ditemukan oleh Royals dan dibunuh. Octavia memberinya ide lain. Itu tidak mungkin, dia sepertinya bukan tipe orang yang akan tertangkap begitu saja. Yah, aku tidak tahu apa niatnya tapi aku tahu apa langkah kita selanjutnya. Daniel menghela nafas sambil terus berbicara. Mari kita ungkapkan bakatnya. Aku benar-benar ingin tahu di mana Royals menemukan kejeniusan seperti itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 248 rumor. Sebuah desas-desus mulai menyebar di negara ini. Fans, siswa akademi terkuat di generasinya, diam-diam adalah seorang kultivator elemen kegelapan. Selain itu, dia merahasiakan bakatnya berkat bantuan keluarga kerajaan tempat dia bekerja untuk mendapatkan sumber daya dan teknik. Desas-desus menyebar ke segala arah.
Mengejutkan semua orang yang pernah bertemu dengannya dan keluarga Ude bahkan memberikan gambar fitur wajahnya. Mereka pada dasarnya bertujuan untuk menghancurkan anonimitasnya. Adapun mengapa mereka melakukan hal seperti itu, ada banyak alasan. Yang pertama untuk mengungkap jati dirinya yang sebenarnya. Bangsa Uttara dibangun dengan menggunakan keluarga bangsawan sebagai pondasinya. Hampir tidak mungkin menjadi seorang kultivator tanpa persetujuan dari keluarga bangsawan. Itu berarti harus ada beberapa catatan tentang kelahiran seorang kultivator elemen kegelapan di suatu tempat. Dia tidak mungkin muncul begitu saja dan memiliki kekuatan untuk lulus ujian masuk akademi. Alasan lainnya adalah untuk mengungkap beberapa bisnisnya dengan royals. Jika mereka merahasiakan bakatnya, itu berarti bahwa misi yang melibatkannya harus tidak dapat diterima secara sosial. Yang terakhir adalah melepaskan bidak itu dari cengkeraman royals. Rumor sederhana dapat menghalangi rencana yang mereka miliki untuk pembudidaya seperti itu. Tidak lama kemudian rumor ini sampai ke telinga Evan Balvan, putra kedua dari patriark keluarga Balvan. Dia bertanggung jawab atas aspek ekonomi keluarga. Tugasnya adalah menginformasikan perubahan di dalam negara yang dapat mempengaruhi investasinya sehingga dialah yang pertama kali mendapatkan informasi tersebut. Tentu saja, dia langsung mencurigai sesuatu dan mengaktifkan jaringannya untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Desas-desus menumpuk. Karena semakin banyak orang berbicara tentang Nuh, ceritanya akan terdistorsi dan dimodifikasi, membuatnya tampak seperti karakter yang tak terduga. Namun, Evan tidak peduli dengan rumor tersebut, perhatiannya benar-benar terfokus pada lembaran besar dengan wajah laki-laki tergambar di atasnya. Pria ini masih muda, dia memiliki rambut hitam panjang dan mata biru sedingin es. Fitur wajahnya halus tetapi tidak memancarkan kehangatan, hanya ada rasa dingin yang terpancar dari ekspresinya. Itu dia, Evan terkejut di luar nalar. Penyelidikan di tanah warisan Sosti tidak membuahkan hasil selama hampir 5 tahun, dia mulai kehilangan harapan untuk menemukan putri dan putranya. Noah Balvan masih hidup, dia pasti tahu apa yang terjadi di sana. Itu adalah pikiran pertamanya saat dia buru-buru berdiri dari mejanya dan berlari menuju penginapan kakak laki-lakinya. Adrian, kakak, lihat ini. Evan cukup gemuk tetapi dia berlari lebih cepat dari yang pernah dia lakukan dalam hidupnya saat itu. Sebuah pintu terbuka, memperlihatkan seorang kultivator kekar dengan rambut hitam dan ekspresi tegas. Apa itu? Pria itu adalah Adrian Balvan, anak sulung Thomas. Dia bertanggung jawab atas pasukan pribadi keluarga Balvan dan menangani semua misi di luar mansion. Lihat ini, Evan tidak bisa menutupi kegembiraannya saat dia menyerahkan foto Noah kepadanya. Siapa ini? Seorang pembudidaya elemen kegelapan? Tunggu. Menurutmu apakah bajingan itu selamat dari peristiwa di dimensi terpisah? Adrian belum pernah melihat wajah Nuh jadi dia hanya bisa membuat hubungan itu karena elemennya. Entahlah, tapi pria ini pasti dia. Dia pasti tahu apa yang terjadi di sana. Adrian tenggelam dalam pikirannya selama beberapa detik sebelum berbicara dengan ekspresi gelap. Kami tidak bisa memastikannya. Mari kita konfirmasikan identitasnya dengan adik laki-laki dulu. Ekspresi Evan menjadi gelap juga tapi dia langsung mengangguk. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di depan sebuah ruangan mewah, bau minuman keras bisa tercium bahkan di luarnya. Riz, kita perlu bicara. Adrian berbicara tetapi tidak ada jawaban dari ruangan itu. Ini tentang Nuh, anakmu. Kami yakin dia masih hidup. Imbuh Evan. Beberapa suara segera terdengar dari sisi lain ruangan dan, dalam beberapa detik,
pintu terbuka untuk mengungkapkan seorang pria parubaya yang lusuh dengan penutup mata kirinya. "Apa katamu?" Adrian dan Evan mengabaikan bau busuk yang datang dari kamar dan menyerahkan foto Noah kepadanya. Rhys memperhatikan lembaran itu dengan tidak percaya. Bahkan jika Noah telah tumbuh sejak terakhir kali dia melihatnya, wajahnya sangat mirip dengan Lily, dia langsung mengenalinya. "Itu dia. Dia masih hidup. Di mana dia? Apa yang terjadi pada Fabian?" Rhys tampak direvitalisasi begitu beberapa petunjuk tentang putranya yang hilang muncul. "Kami tidak tahu." Rupanya, dia telah berada di Royal Academy selama ini. Dia dianggap sebagai salah satu pemuda terkuat di generasinya. Evan berbicara tetapi Rhys sudah mulai bergerak menuju penginapan ayahnya. "Aku tidak peduli. Jika bajingan itu ada hubungannya dengan hilangnya putraku, aku akan secara pribadi merobek anggota tubuhnya satu persatu." Adrian menggelengkan kepalanya tapi mata Evan menjadi dingin. Dia masih belum mempertimbangkan kemungkinan itu, berpikir bahwa putra dan putrinya mungkin telah meninggal karena Nuh membuatnya semakin bertekad untuk menemukannya. Ketiganya tiba di aula utama lingkaran dalam dan meraih pintu di ujung ruangan itu. "Ayah, Nuh telah muncul kembali, keluarga Elbas memilikinya. Biar kulihat." Thomas mewujudkan dirinya tepat di sebelah Evan dan mengambil foto Noah dari tangannya. Evan sepertinya sudah terbiasa dengan perilaku itu dan tidak terkejut dengan kemunculan Thomas yang tiba-tiba. "Itu memang dia. Ceritakan semua yang kamu tahu." Evan tidak ragu dan mulai melaporkan semua rumor yang dia dengar tentang dirinya. Mata Adrian terbelalak saat mendengarkan itu sementara Rhys menggertakkan giginya dengan lebih kuat setiap kali tindakan heroik lainnya diceritakan. Nuh telah memecahkan rekor ujian masuk akademi, dia telah menjadi siswa terkuat di generasinya, dia diam-diam bekerja dengan keluarga kerajaan, dan cerita-cerita ini hanyalah cerita resmi. "Aku mengerti, sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke kota kerajaan." Thomas berbicara begitu Evan mengakhiri penjelasannya. "Tunggu, ayah, biarkan aku datang." Rhys memohon kepada Thomas tetapi yang terakhir menjawab dengan tatapan dingin. "Jenius ini bisa menjadi bagian dari keluarga kita jika kamu bisa menahan nafsumu. Kembalilah ke kamarmu sampai aku kembali. Adrian, kamu yang bertanggung jawab saat aku pergi." Adrian membungkuk dan Thomas menghilang tepat di depan mata mereka. Kelahiran Pedang Iblis bab 249 Burung Nasar. Seorang pria melesat menembus langit benua Utra, membelah awan yang ditemuinya. Pria itu adalah Thomas Balvan, kakek Nuh, yang sedang terbang di atas platform melingkar transparan yang terbuat dari udara dengan kecepatan tinggi ke arah ibu kota. Peron itu adalah mantra dari elemen angin. Meskipun Thomas secara alami bisa terbang, dia memilih untuk tiba di kota kerajaan secepat mungkin. Masalah penyembunyian cucunya sangat penting dalam pikirannya, dapat dikatakan bahwa masa depan keluarganya bergantung padanya. Bagaimanapun, keluarga bangsawan didirikan di atas para pembudidaya dan sumber daya yang kuat dan keluarga Balvan telah kehilangan keduanya dalam dimensi yang terpisah. Mereka kehilangan 3 ahli waris, 20 di antara prajurit paling menjanjikan dari generasi baru, dan sumber daya yang mereka bawa. Juga, jika mereka benar-benar mati, semua sumber daya yang diinvestasikan di dalamnya akan sia-sia, sangat membahayakan prospek masa depan keluarga. Namun, karena Nuh masih hidup, ada kemungkinan para pembudidaya lainnya juga masih hidup. Anak itu punya jawabannya, aku harus menemukannya. Itu adalah pikiran Thomas saat dia bergegas menuju ibu kota.
Dia melampaui hutan besar dan dataran luas sampai akhirnya dia bisa melihat bentuk tembok pertahanan besar ibu kota. Perjalanan itu memakan waktu kurang dari 2 minggu, melintasi negara untuk seorang kultivator dalam barisan heroik bukanlah masalah besar. Thomas mencapai puncak tembok pertahanan dan berbicara dengan suara lembut, sepertinya bukan siapa-siapa. Saya Thomas Balvan, patriark keluarga Balvan, saya meminta bertemu dengan dinasti kerajaan. Sikapnya sopan dan dia bahkan membungkuk saat mengucapkan kata-kata itu. Namun, tidak ada yang terjadi tidak peduli berapa lama Thomas menunggu. Apakah mereka ingin menunggu sampai badai mereda? HMPH. Thomas mundur sedikit dan memfokuskan Brett-nya pada pita suaranya. Noah Balvan, aku tahu kamu menyamar sebagai fans dari akademi. Datang ke sini dan sapa patriarkmu. Suaranya bergema dari posisinya di udara ke seluruh kota kerajaan. Tembok pertahanan bergetar dan selaput transparan yang menyelimuti langit kota melakukan hal yang sama. Rupanya, tembok itu hanyalah salah satu formasi pertahanan ibu kota. Ada satu lagi yang menutupi seluruh bagian atasnya. Namun, suara Thomas bukanlah serangan, tidak terhalang oleh membran, dan suaranya dapat menyebar ke seluruh kota. Terengah-engah dan teriakan terkejut bisa terdengar di antara warga. Banyak dari mereka adalah kultivator, berita tentang kultivator elemen kegelapan diketahui bahkan di sana bersama dengan semua rumor yang dibawanya. Fans adalah seorang bangsawan, tapi aku yakin dia adalah orang biasa. Keluarga Balvan, aku belum pernah mendengarnya. Itu adalah keluarga bangsawan berukuran sedang. Mereka cukup kaya untuk status mereka sampai sebuah tragedi menimpa mereka beberapa tahun yang lalu. Aku tidak tahu secara spesifik. Tunggu, jika fans milik keluarga bangsawan, apakah itu berarti dia melarikan diri? Penggarap elemen kegelapan pertama yang muncul setelah sekian lama adalah penjahat? Suara-suara terdengar di mana-mana di dalam jalan-jalan kota ketika para pembudidaya mulai bertanya-tanya berapa banyak rahasia yang bisa dipegang oleh seorang pria berusia 20 tahun. Rumor lain ditambahkan ketumpukan, fans, siswa akademi, diam-diam adalah Noah Balvan, seorang bangsawan. Kesadaran itu pasti mengarah pada kesimpulan, keluarga kerajaan telah membantu penyembunyiannya. Bukan rahasia bahwa Royals bekerja untuk membawa ahli waris yang menjanjikan di pihak mereka. Tetapi dengan sengaja menyembunyikan kemungkinan penjahat adalah masalah yang sama sekali berbeda. Begitu warga memahami bahwa Royals dapat menggunakan penjahat untuk tujuan mereka, citra mereka tentang mereka sangat terpengaruh. Adapun suara yang menyebar ke seluruh kota, mereka tidak terlalu memikirkannya. Patriark dari keluarga bangsawan berukuran sedang pada umumnya adalah seorang kultivator dari jajaran heroik. Mereka tahu bahwa kekuatannya pasti tak terduga. Thomas menunggu dengan senyum puas tepat di atas tembok pertahanan. Dia tidak berani melangkah ke dalam formasi tanpa izin dari keluarga Elbas. Namun demikian, selaput transparan segera terbuka, memperlihatkan ayah Thaddeus berdiri di udara di belakangnya. Thomas, tidak perlu membuat kekacauan seperti itu. Ekspresinya gelap dan alisnya berkerut, mereka menekankan ketidaksenangannya terhadap tindakan Thomas. Thomas Balvan menyapa Yang Mulia Cecil. Thomas melakukan sapaan formal dan menunggu reaksi dari Cecil. Kamu tidak bisa datang ke sini dan melakukan apapun yang kamu mau, keluargamu tidak memiliki hak istimewa, kamu harus menggunakan cara resmi untuk menghubungi kami. Cecil tidak memberinya izin untuk berdiri sehingga Thomas tetap dalam posisi membungkuk. Saya mohon untuk tidak setuju Cecil.
Masalah ini melibatkan masa depan keluarganya, Anda pasti akan memaafkan sikapnya yang kurang sopan. Sebuah suara terdengar di belakang Thomas saat seorang kultivator dengan rambut perak panjang dan jubah putih longgar muncul di udara. Kultivator kemudian sedikit membungkuk, melakukan sapaan sederhana. Ian Ude menyapa Yang Mulia. Pria itu adalah ayah Daniel, patriark keluarga Ude, salah satu pria terkaya di seluruh negeri. Apa yang kamu lakukan di sini, Ian? Cecil terkejut dengan kehadirannya, kejadian itu terlalu kebetulan. Dia sedang mencari jawaban, Yang Mulia. Kita semua. Seorang pembudidaya wanita muncul tepat di sebelah Ian, fitur wajahnya mirip dengan Phoebe, dia jelas ibunya. Saya ingin tahu apakah putri saya bertemu penjahat dalam misinya, penjahat yang Anda sembunyikan sebagai siswa. Meredith benar, aku juga ingin tahu apakah murid yang disebut ini ada kaitannya dengan kejadian di dekat Vonduher. Kultivator ketiga muncul di tengah rambut, dia memiliki rambut emas panjang dan dia sangat mirip dengan Samuel. Fred Mullows juga ada di sini. Saya bertaruh bahwa burung nasar ini telah menunggu selama ini di dekatnya. Mereka tahu bahwa seseorang seperti Thomas akan muncul. Mata Cecil menjadi dingin pada pemikiran itu, tetapi dia masih tersenyum di permukaan, memberi isyarat kepada 4 pembudidaya untuk mengikutinya ke dalam kota. Putraku ada di ibu kota, ikuti aku jika kamu ingin mendengar apa yang dia katakan. Kelahiran Pedang Iblis bab 250 menghilang. Memutar waktu sedikit ke belakang. Thaddeus berada di ruang bawah tanah gelap yang memiliki prasasti yang membelokkan penyelidikan energi mental eksternal. Dia berdiri di tengah ruangan dan seorang wanita berlutut di depannya. Jadi, ada apa, Hazel? Kenapa tiba-tiba kau ingin bertemu denganku? Thaddeus berbicara padanya dengan nada kesal. Wanita di depannya adalah Hazel, pemburu wanita di kelompok Kurt. Vance pergi ke Bare Dungeon sendirian. Aku tidak tahu harus berbuat apa, jadi aku datang ke sini untuk mencari pesananmu. Dia menjawab dengan kepala tertunduk. Dia mungkin ingin meningkatkan lebih banyak dorongan dari mantra penguras darah. Anak itu benar-benar tidak bisa menahan diri. Kupikir tubuhnya pasti berada di dekat Pine Tribulation. Hazel mendengarkan kata-katanya dan pikirannya dipenuhi keterkejutan, mau tak mau dia mengangkat kepalanya untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan. Apakah dia sudah mencapai tubuh peringkat 4? Tapi dia bahkan belum genap 20. Dia akan berada di levelku setelah terobosan itu. Aku tidak tahu apakah aku akan bisa menanganinya jika dia mencoba memberontak. Rupanya, Thaddeus telah memerintahkannya untuk mengawasi Nuh dan, jika situasinya mengharuskannya, untuk menekannya. Jangan khawatir, aku juga tidak yakin tentang itu. Aku juga akan melibatkan Newton dalam operasi itu hanya untuk amannya. Kamu bisa pergi sekarang. Ingatlah untuk memberitahuku segera setelah dia kembali. Hazel menundukkan kepalanya lagi sebelum berdiri dan meninggalkan ruangan, meninggalkan Thaddeus di sana tenggelam dalam pikirannya. Dia tumbuh lebih cepat dari yang saya bayangkan. Sepertinya saya harus berbicara lagi dengannya tentang warisan kerajaan segera setelah dia kembali ke kota. Matanya bersinar keserakahan saat rune emas muncul di depannya dan membuatnya menghilang dalam sekejap. Peristiwa di dalam Bare Dungeon terungkap dengan sendirinya dan menjadi pengetahuan umum. Thaddeus memiliki versi yang lebih detail tentunya. Makhluk peringkat 4 yang selamat dari operasi pembersihan terakhir sudah mati. Daniel dan Vance benar-benar menjadi duo yang menakutkan. Namun, Nuh belum kembali ke ibu kota, dia mungkin sedang mengalami Pine Tribulation. Bakat seperti itu,
keinginan seperti itu, keluarga kerajaan harus membawanya ke sisinya. Namun, berminggu-minggu berlalu tetapi masih belum ada jejak Nuh. Apakah dia mati? Mustahil. Dia selamat dari metode nutrisi penempaan 7 neraka di masa mudanya, melewati kesengsaraan sakit seharusnya mudah baginya. Kekhawatiran terus menumpuk di benak Tadeus, dia sedang mempertimbangkan untuk mengirim pasukan investigasi ke penjara bawah tanah untuk mengetahui lebih banyak tentang posisinya. Tidak, 2 ahli waris telah meninggal di sana, tentara kita akan terlalu menarik perhatian. Dia mungkin lambat untuk terbiasa dengan tubuh barunya. Seperti itu, lebih banyak minggu berlalu, mau tidak mau mencapai hari setelah pertemuan yang dijadwalkan antara Noah dan Daniel. Tadeus sedikit cemas, kendalinya terhadap Nuh kuat di dalam ibu kota dan saat dia bersama kelompok berburu kur. Namun, hanya ada begitu banyak yang bisa dia lakukan ketika dia pergi berburu sendirian. Dia tidak bisa begitu saja menempatkan seorang kultivator di barisan heroik sebagai pengawal pribadi seorang pria dengan dantian peringkat 2. Juga, jika ketahuan, itu hanya akan memperburuk hubungan yang sudah genting yang dia miliki dengan Nuh, dia harus memberinya ruang. Yang mulia, Anda harus melihat ini. Seorang pelayan buru-buru berlari ke kamar tempat dia beristirahat, memegang selembar kain di tangannya. Apa? Tadeus merasa kesal tetapi tetap mengambil spray. Para pelayannya terlatih dengan baik. Mereka tidak akan berani masuk tanpa pemberitahuan ke kamar tempat dia menginap jika situasinya tidak serius. Lembaran itu menggambarkan Nuh dan ada beberapa baris teks di bawahnya yang menggambarkan informasi yang diketahui tentang dia. Tadeus menatap lembaran itu dengan mata terbelalak dan buru-buru mengeluarkan tanda dari cincin antariksanya. Ayah, kita punya masalah. Kembali ke masa sekarang, Cecil mengantar keempat bangsawan menuju Royal Mansion. Tadeus sedang menunggu mereka tepat di depan pintu masuk utama dan dia membungkuk saat melihat begitu banyak pembudidaya yang kuat. Tadeus Elbas menyapa para bangsawan. Posisi Tadeus lebih rendah dari ayahnya, dia hanya seorang profesor di akademi di permukaan. Cecil, kenapa kamu membawa kami ke sini? Ian berbicara dengan nada arogansi dalam suaranya. Dia tahu bahwa peristiwa itu adalah kesempatan sempurna untuk membawa lebih banyak keluarga bangsawan ke pihak penyebab sehingga dia tidak ragu untuk secara terbuka menunjukkan keengganannya terhadap. Putraku adalah orang yang bertanggung jawab atas urusan akademi, dia bisa menjelaskan peristiwa yang terkait dengan fans lebih baik daripada aku. Namanya Noah Balvan, putra Rhys Balvan dan seorang selir. Thomas berbicara. 3 bangsawan di sebelahnya sedikit terkejut dengan informasi itu tapi menyembunyikan reaksi mereka. Mereka menggunakan Thomas untuk mendiskreditkan keluarga kerajaan, mereka harus tampil setegas mungkin. Fans? Tidak, Noah telah menyembunyikan identitasnya dengan baik, bahkan jaringan kita pun tidak dapat menemukan hal seperti itu. Aku yakin dia telah membodohi semua orang. Tadeus berbicara dengan tulus, kemampuan aktingnya sungguh luar biasa. Apakah kamu benar-benar ingin kami percaya bahwa kamu tidak mengetahui identitas aslinya? Apakah kamu lebih suka dianggap tidak kompeten daripada mengatakan yang sebenarnya? Fred berbicara. Kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang halus. Dia telah kehilangan putranya dalam pertempuran di dekat Vonduher. Dia sadar bahwa Royals menggunakan penjahat untuk kebutuhan mereka dan dia bertanya-tanya apakah Nuh ada hubungannya dengan itu. Fred, ingatlah bahwa kamu berbicara kepada para penguasa negara dan bahwa kamu berada di sebelah mansion kami. Aku akan memperhatikan kata-kataku jika aku jadi kamu.
Niat membunuh mulai terpancar dari Cecil. Dia tidak bisa membiarkan tersinggung secara terbuka oleh para bangsawan itu. Cecil, kami datang ke sini untuk kebenaran. Tolong beritahu kami di mana fans ini. Meredith berbicara, berusaha menenangkan situasi. Ekspresi Cecil menjadi jelek dan dia menoleh ke arah Thaddeus. Para kultivator lainnya melakukan hal yang sama dan mereka dengan penuh harap menunggu dia untuk berbicara. Dengan ragu Thaddeus membuka mulutnya untuk mengatakan 3 kata. Dia telah menghilang.